PT Chow Chocolates International menggelar perayaan hari ulang tahun ketiga yang kali ini bertempat di Swiss Bell Hotel Rainforest Kuta Badung. Acara tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bali Lanang Aryawan, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Putu Astawa, serta petani kakao dari Tabanan dan Jembrana. Rangkaian acara perayaan HUT ketiga PT Chow Chocolates International juga diisi dengan kegiatan diantaranya theatrical music dan tarian tradisional Bali. Dalam kesempatan tersebut, Chow Chocolates juga meluncurkan 3 produk barunya yang mencirikan 3 kabupaten di Bali sebagai penghasil kakao, yakni Jembrana, Tabanan, dan Buleleng. Pendiri Chow Chocolates International, Iwayan Alit Artawiguna menjelaskan, dalam pengelolaan pihaknya mengambil model kemitraan dan bukan jual beli, karena konsep kemitraan merupakan konsep yang digunakan Chow Chocolates dalam memasarkan produknya. Iwayan Alit juga menambahkan, di tahun 2019 perusahaan juga ditetapkan lembaga ekonomi petani terbaik nomor 1 di Indonesia. Dari sektor penjualan, Chow Chocolates saat ini sudah mencapai angka 30% untuk ekspor dan 70% untuk pasar domestik dalam negeri. Kedepannya, Chow Chocolates berharap angka ini bisa berbalik menjadi 70% di ekspor dan 30% di pasar domestik, sehingga apa yang menjadi program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Saat ini pasar ekspor coklat Chow Chocolates baru merambah ke Singapura, Malaysia, dan Australia. Diharapkan kedepannya, Chow Chocolates bisa menjadi kebanggaan masyarakat Bali. 3 produk yang kita launching hari ini itu adalah kita sebut dengan single origin, dan ini kita harapkan menjadi kebanggaan, produk kebanggaan masyarakat Bali. Nanti tentu kita akan coba lihat lagi sebetulnya kabupaten mana yang potensial. Sementara kita melihat Jembrana itu nomor 1, paling banyak biji kakaonya, Tabanan kedua, dan Buleleng ketiga. Yang lain memang ada tapi tidak terlalu besar. Sehingga untuk sementara waktu kami melepas 3 produk ini dulu, yaitu single origin Tabanan, single origin Buleleng, dan single origin Jembrana. Nah, harapan kita seperti tadi ini menjadi kebanggaan masyarakat Bali, tentunya tidak hanya untuk kita siapkan produk ini untuk masyarakat internasional ataupun orang-orang yang hanya mengenal coklat saat ini, tapi kita akan mendorong masyarakat Bali juga untuk bisa mengkonsumsi coklatnya sendiri. Sementara itu, Kadis Disperindak Provinsi Bali, Ibu Putu Astawa menyampaikan pemerintah Provinsi Bali bisa berbangga terhadap Chow Chocolates karena turut berkontribusi meningkatkan denyut nadi perekonomian Bali. Hal ini juga menjadi bentuk implementasi Pergub nomor 99 tahun 2018 terkait penciptakan lapangan kerja dan bekerjasama dengan petani kakao di Tabanan maupun Jembrana. Putu Astawa juga sangat berterima kasih kepada Chow Chocolates karena telah memperkenalkan Bali dan juga petani kakao Bali hingga ke taraf internasional. Jadi pertama, Tiang sangat bergembira sekali ya bisa hadir di acara ulang tahun ini, karena terus terang saja ekonomi Bali ini kan harus kita selalu jaga supaya tumbuh ya gitu ya. Sebab dengan pertumbuhan ekonomi itu nanti akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kami melihat Chow Coklat ini kan sudah menggalang kerjasama dengan petani-petani coklat kita yang ada di Kabupaten Jembrana, ada di Tabanan, dan juga kiat-kiat beliau untuk melakukan intervensi pasar, baik itu pasar ekspor maupun pasar di domestik kita. Ini yang harus kita pelihara ya. Jadi tidak mungkin pemerintah sendiri yang akan bisa melakukan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi ini, dan tentu juga harus berkolaborasi, bersinergi antara pemerintah dengan pelaku-pelaku usaha kita yang ada di Bali ini khususnya. Kedepannya dengan umur yang sudah memasuki usia 3 tahun, Chow Chocolates dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pertanian khususnya Bali demi meningkatkan taraf hidup petani di Indonesia. Agung Rai, Bali TV.